alert. Kota Padang berisiko tinggi tsunami dengan ketinggian 10 meter. Apa iya? Apa benar ini akan terjadi? Bagaimana ini akan terjadi? Dan apabila terjadi, apa yang harus dilakukan? Kita bahas semuanya ini di dalam video ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fadli Haikal Azani, NIM 19136130 dari Prodi Geografi Universitas Negeri Padang. Video ini bertujuan untuk sebagai tugas Geografi Bencana dan Mitigasi yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Hermon. Jadi saya di sini akan membahas tentang berita yang seminggu ini beredar, yaitu tentang adanya potensi berisiko tinggi tsunami di Kota Padang. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang rawan tsunami-nya. Itu karena adanya daerah pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu yang pertama lempeng Eurasia, lempeng Indo dan Australia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman ini itu ada bagian barat Pulau Sumatera, dan juga inilah yang akan dibahas nanti. Selanjutnya ada selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, dan Sulawesi, serta juga Maluku yang sangat rawan tsunami. Nah, yang kita bahas sekarang adalah bagaimana hal ini, tsunami ini akan terjadi di Kota Padang. Oke. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa Kota Padang di Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan risiko gempa bumi yang sangat tinggi. Itu karena letaknya di bagian barat berhadapan langsung dengan zona sumber gempa bumi megatrust. Sebelum lebih jauh lagi, kita bahas dulu nih, apa sebenarnya itu megatrust. Megatrust itu adalah istilah untuk menyebut sumber gempa dari zona subduksi lempeng. Megatrust ini ada dua kosakata ya, mega dan juga trust. Mega itu artinya besar, kalau trust itu dorongan naik. Jadi megatrust itu merupakan jalur subduksi lempeng yang kedalamannya dangkal kurang dari 50 km. Nah, zona megatrust ini jika akan terjadi cukup berbahaya dan menimbulkan dampak tsunami yang kerusakannya juga sangat fatal. Nah, pada hari kesiapsiagaan bencana Kota Padang pada Jumat 29 September 2022, Ketua BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati menyebutkan bahwa seluruh pantai barat Sumatera dari pesisir hingga Lampung itu akan telah mengalami peristiwa gempa besar yang merusak seluruh energi gempa di pantai barat Pulau Sumatera, menyisakan segmen sumber gempa megatrust. Nah, situasi inilah yang berpotensi membangkitkan gempa besar dan merusak. Kondisi yang paling buruk gempanya itu yang maksimum ya, itu sekitar 8,9 skala Richter. Itu adalah kondisi terburuk yang akan terjadi jika gempa megatrust di bagian barat Sumatera ini terjadi. Nah, selanjutnya, mengingat gempa ini akan terjadi, Ibu Dwi Korita menekankan adanya langkah mitigasi yang harus dilakukan. Itu katanya ada beberapa indikator
seperti pemetaan zona bahaya tsunami, estimasi jumlah orang yang berisiko. Nah, pemetaan zona bahaya tsunami ini perlu dilakukan untuk memperlihatkan orang bagian mana saja yang rawan jika adanya terjadi tsunami. Selanjutnya, estimasi jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami, identifikasi sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik, serta adanya peta evakuasi yang mudah dipahami. Nah, peta evakuasi ini sangat perlu diadakan ya, karena saat akan terjadi tsunami, masyarakat perlu mengevakuasi dirinya secepat mungkin, dan masyarakat juga harus tahu jalur-jalur mana yang untuk evakuasi. Jadi peta evakuasi ini perlu diadakan. Indikator yang harus diperlukan lagi itu adalah adanya sosialisasi dan edukasi yang terdistribusi terkait tsunami. Nah, ini perlu dilakukan karena sekarang bisa dibilang itu pra bencana ya. Kita harus melakukan kesiapsiagaan dari sekarang, karena dalam waktu dekat bisa terjadi gempa megatrust dan potensi tsunami juga lebih besar. Indikator lainnya itu tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini. Nah, peringatan dini ini sangatlah berarti ataupun krusial untuk dilakukan, karena jika gempa terjadi, gempa besar terjadi, ada kemungkinan tsunami akan sampai ke darat itu sekitar 30-40 menit, dan dalam waktu ini harus ada peringatan dan masyarakat harus secepatnya dievakuasi. Nah, peringatan dini ini itu dari otoritas yang berwenang ya, seperti BPBD selama 24 jam secara tepat. Selanjutnya, mitigasi yang harus dilakukan itu tadi adalah prabencana. Saat bencana tadi terdapat selang waktu antara gempa besar hingga adanya potensi tsunami. Jika ada potensi tsunami itu ada selang waktu 30-40 menit jika sampai ke daratan ya. Nah, waktu inilah yang harus dilakukan untuk saat bencana mengevakuasi diri. Nah, di saat itu kita harus melapor secara cepat dan peringatan dini harus segera dilakukan. Nah, mitigasi selanjutnya itu adalah setelah bencana. Setelah bencana, hal yang harus dilakukan pembangunan tempat evakuasi ataupun shelter di sekitar daerah permukiman yang mengalami bencana tersebut. Pembangunan tembok penahan tsunami dan penahan mangrove pada garis pantai yang berisiko tsunami. Mitigasinya itu. Nah, bencana tsunami ini dapat melanda daerah yang berada di kawasan tsunami itu sangat cepat dan menimbulkan dampak sangat dahsyat. Waktu yang tersedia untuk menyiapkan peringatan dini itu sangat singkat. Hal inilah yang harus dilakukan, itu adalah estimasi kejadian bencana yang dengan skenario yang terburuk. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi tadi itu tuh serangkaian upaya yang mengurangi risiko bencana ya. Jadi harus dilakukan secara cepat mitigasi ini. Nah, jadi itulah ya tentang berita potensi tsunami yang akan melanda Kota Padang ini. Itu jadi pemicu utamanya adalah gempa megatrust ini yang energinya sudah terlampau banyak menyimpan. Nah, takutnya ini akan meledak dan ya istilahnya meledak dan
akan mengakibatkan gempa besar dan juga takutnya akan ada potensi tsunami. Jadi dari sekarang harus melakukan mitigasi prabencana ya, dari pihak Kota Padang yang berwenang melakukan bencana ya, pokoknya otoritas yang pihak berwenang lah. Semoga saja tidak terjadi dalam waktu dekat ini ya, pokoknya janganlah terjadi. Kalau terjadi ada apa. Oke, segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada keterangan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.